Selamat datang di podcast Takwa. Ulang. Kenapa? Ulang. Apa tadi awalnya? Selamat datang di podcast. Oke, selamat datang di podcast Takwa. Obrolan Batak Dan obrolan orang Jawa. Oke, hari ini kita ada segmen baru nih di podcast apa dulu, yaitu kita ingin ngomongin masalah perantauan, tapi khususnya dalam sudut pandang orang Batak Sama orang Solo. Jawa dong. Iya benar. Solo kan dari bagian dari Jawa. Iya benar sekali. Batak juga bagian dari Jawa. Batak kan suku. Benar. Benar. Berarti dari Sumatera. Oh, iya, Iya. benar. Jadi saya ingin mengenalkan diri dulu ya, Awin ya. Jadi saya adalah Dery dari Kabanjahe, Sumatera Utara. Oh. Batak Ada marganya berarti. ada. Apa itu? Purba. Oh. Pura-pura Batak. Pengen tanya Purba kan? Pura-pura Batak. Dan juga saya ini dari Karo, Batak Karo. Karo apa? Karo DE. Sudah saya duga juga. Kalau Hawin, Enggak, kalau purba itu berarti udah dari lama ya. kok Zaman bisa? dinosaurus berarti. Nek kowe piye? Aku Hawin. Ah. Kenalan dulu ya? Iya, kenalan dulu dong. Aku Hawin dari Solo. Solo. Solo itu bagian dari Jawa Tengah. Oke. Pasti ya. Ngerti kan? Di tengah toh? Ya, oke. Aku agamaku Islam, terus aku tadi status belum loh. Oh iya, saya agamanya Kristen dan juga status saya sudah berumah tangga. Oh gitu. Udah Ah. berapa lama, Der? Aduh, 2022 4 tahun. Lama banget. Lama banget, lumayan. Anda bisa melihat kan saya agak tertekan itu di sini kan? Ya itu karena saya sudah berumah tangga. Oh, cerita dulu dong dari dulu. Dari awal berumah tangga. Saya berumah tangga ini awalnya ketemunya di kantor. Di Oh, teman kantor yang saya embat. Pakai orang dalam berarti. Pakai orang dalam karena privilege. Orang mana kantor. Orang Bandung, Jawa Barat. Jangan bawahan kamu, Der. Tidak, dia itu dulu lebih ke atasan saya. Loh, malah kamu yang jawab. Iya benar. Karena saya masih di bawahnya, dia sudah manajer. Kamu nyogok berarti itu. Nyogok orang dalam, makanya tepat. Terus kita belum lompat loh, dirimu apa? Oh iya. Apanya? Status. Statusnya kan tadi udah bilang aku single. Oh ya single udah berapa lama? 3 tahun. 3 Kalau tahun. besok tahun depan masih single, tak masukin PAUD. Nggak di 4 tahun. Udah 4 tahun nggak disekolahin wae, bener ya disekolahin, tapi ada uangnya, bener PAUD. Makanya aku kan penasaran sama orang yang sudah menikah. Oke. Pengen kenal juga menikah, makanya aku nanya. Mm-mm. Ceritanya gimana tuh pengalaman selama menikah? Anda bisa melihat dari muka saya kalau menikah itu seperti apa. Tadi orang Sunda ya? Iya, orang Sunda. Teteh berarti. Tapi dia sudah dibatakkan. Oh gitu. Panggilannya jadi teteh butet. Bukan dong, jadi teteh saja, teteh teteh saja. aja. Jadi pengalaman menikah itu ya banyak lah ya, dari awal kita mulai pacaran sampai bisa bertemu di Tangerang ini. Makanya kita ada podcast di Tangerang. Oh iya. Iya. Maksa. Kita lupa ngomongin Tangerang. Benar. Tangerang, bagus. Tangerang ibu kotaku. Tangerang Jaya. Kabupaten dari. Iya, kabupaten. Oh, iya, Yang penting iya. Tangerang Jaya dulu. Sponsor selesai, masuk ke perdagangan. Terus? Hawin, boleh tahu nih dulu sebagai orang Jawa, perantauan sudah kemana aja? Aku kebetulan kan kerjanya di kontraktor, jadi kan pindah-pindah tuh, sering ke mana-mana. Jadi pertama tuh dari Solo awalnya, aku ngerantau ke Bandung. Solo ke Bandung. Bandung 4 tahun, terus ke Serang. Tahu Serang kan? Tahu? Serang kiri, Serang kanan? Enggak, tergantung. Ini Anda dari Solo ke Bandung ke Serang. Kampanye tuh? Dulu pas kerja. Oh, kerja. Oh, makanya tak ceritain dulu nih. Oh, iya, iya. Aku baru dari Bandung ke Serang, habis dari Serang, cool. Enggak, udah gak masuk. Oke. Maksudnya Serang. Oh iya. Aduh. Kita kurang tektokan ini. Iya. Oke. Habis dari Serang terus ke Jakarta. Ke Jakarta. Oh. IKN dulu, Deng. Aku pernah ke IKN. Oh, IKN. IKN selama kurang lebih 2 tahun. Pertanyaanku, IKN jadi? Jadi candaan sih. Nggak ikutan. Enggak jadi. IKN itu Nah. IKN itu udah dibangun. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sosial media IKN itu ada Garuda. Itu benar. Benar, tapi Soalnya bahaya. Iya. Bahaya. Jadi Iya. IKN itu udah dibangun. Udah dibangun. Ada Garudanya itu beneran Bener. istana.
Cuman kosong. Masih tahap pembangunan. Gitu. Kalau misalnya di IKN itu berarti kalau masih kosong masih bisa dong investasi di sana. Bisa. Kamu mau bangun apa? Dapur MBG bisa. Kalau misalnya ini bisa nggak? Saya yang dari Medan ini bangun lapo di sana bisa? Kan lapo di sana tuh udah tiap hari berburu celeng nih. Iya, karena harus mengeksekusi semua hewan-hewan yang akan dibangun di IKN. Bisa gitu juga. Kan perataan lahan masa celeng nggak dibangun? Iya tapi dong. kan izinnya legal. Izinnya legal. Itu legal. IKN legal dan akan jadi ibu kota. Luar biasa IKN adalah ibu kotaku. Jadi, bener kan? Berarti selama di IKN dirimu sendiri itu menikmati toh di IKN? Pas itu kan emang aku lagi pembangunan ya. Jadi kayak itu belum ada apa-apa, masih kosong pok. Enggak, udah dibangun, jalannya udah aspal. Masih ada pokoknya gedung-gedung gede itu udah ada di gedung pemerintahan, masih kosong. Gedung-gedung pemerintahan tapi masih kosong. Yang kerja hanya kontraktor. Sama yang mau sebenarnya outlet udah ada di sana tuh ada Solaria gitu. Udah boleh nyebut judul nggak sih? Bolaria berarti itu ada Bolaria. Oke, di sana tuh ada beberapa outlet udah ada. Jadi kalau mau nyari makan itu nggak susah sih. Tapi berapa harga piring Indomie? Ya kira-kira bisa beli Fortuner. Oh ya bener, di Kalimantan tuh Fortuner sama Pajero tuh nggak ada harganya, Der. Kenapa? Di sini kan Pajero kan kayak keren ya. Iya. Di sana nggak. Buat naruh ini buat tempat sembako untuk panen ya, kayak jagung, nasi, singkong itu dimasukin Pajero berarti semua. Pajero, Fortuner itu harganya nggak ada di IKN. Tapi kijang kapsul gede. Nggak ada harga dirinya. Nggak ada harga dirinya. Alah, IKN. Berarti dirimu merantau sudah ke IKN, sudah ke Bandung, Serang, Gul. Ya toh. Oke. Sekarang di Jakarta. Sekarang di Jakarta. Kamu sendiri ngerantau gimana tuh? Kalau aku ngerantau karena disuruh orang tua. Lah kenapa? Karena tunggu. Kita kan satu kampus ya? Iya, kita satu kampus, kenalan dulu. Jadi kita kenalan dari satu kampus yang sama. Kita dulu di satu prodi yang sama, Teknik Sipil 11 Maret University. Kenapa milih Teknik Sipil, Der? Karena nggak keterima ke dokteran. Ya toh? Kenapa masuk Teknik Sipil? Karena pilihan kedua. Kenapa pilih UNS? Karena pilih UNS karena itu pilihan kedua juga. Yang pertama pasti UI. Bener. UI adalah harapan kita dulu dari semua mungkin banyak ya anak-anak muda dulu pengennya masuk UI. Cuma dulu kan aku searching di Google pilihan yang kerennya sama seperti kedokteran, keluarnya Teknik Sipil. Yang skala otak saya masuk dulu mungkin 11 Maret. Pasti dari IPA ya? Iya, Anda? Sama IPA. Ya, sama juga ya. Makanya kita sefrekuensi kayaknya ya. Jadi dulu kita sama-sama Teknik Sipil. Kemudian sama-sama hobinya ya lumayan banyak lah dulu ya. Masalahnya kenapa jauh-jauh dari Sumatera ke Solo gitu loh? Emang di sana nggak ada Uniba? Uniba boleh? Universitas Bata. ada Uniba. Universitas Bata opo adanya sana USU. Udato apa? Universitas Danatoba. Waduh, enggak dong. Adanya di sana USU. Universitas Sumatera. USU no mention. Enggak, kamu UNS emang tahu singkatannya apa? Universitas Negeri Solo. Salah. Universitas sebentar ya. Kenapa ini? Baca dulu nih. All talent apa sebentar ini? Banyakin lihat main cam. Oh iya, sorry. Maaf. Makasih ya sutradara kita ya. Podcast tanpa rencana. Ini semuanya podcast dengan spontan. Oke, kita di Solo bareng ya. Di Solo. Jadi saya dulu itu dari Kabanjahe. Terus berencana untuk mengejar impian saya menjadi dokter di UI. Tidak keterima, langsung saya masuk Teknik Sipil Banting Setir. Di situ saya langsung masuk ke Solo, itu banyak culture shock sebagai perantau. Enggak, pertanyaannya kamu mengejar karir sebagai Teknik Sipil, sekarang kamu jadi apa? Sekarang saya bagian general service di sebuah perusahaan sepatu yang terbesar di Balaraja. Hubungannya dengan Teknik Sipil? Tidak ada. Berarti Banting Setir 2 kali. Kok 2 kali?
Ini tadi kedokteran. Iya ya benar. Terus Culture Shock di Solo. Di Solo sekarang ini kamu jauh-jauh dari tadi mana? Kaban Jahe di Solo itu apa yang bikin kamu kayak kok gini ya gitu? Karena saya melihat Solo itu akan menjadi pencetus pemimpin-pemimpin besar. Kamu ngomongnya sekarang. Dulu kita bicara dulu. Dulu aku juga gak nyangka kalau Pak Jokowi jadi presiden. Pak Jokowi emang pemimpin besar toh? Hah? Bukan Pemimpin besar. Pemimpin dinasti. Astagfirullah. Enggak, maksudnya dinasti yang dibangun Pak Jokowi itu bagus. Betul, karena kebijakan dia itu sangat membangun sekali. Enggak, aku Oke, lanjut. Nyapu sih. Oke. Jadi kenapa saya milih Solo, Win? Kenapa harus Solo? Karena Solo itu sebuah kota, ibu kota. Solo bukan ibu kota. Bukan. Ibu kota Jawa Tengah Semarang ya. Ibu kota Solo maklum ya karena orang IPA ya. Iya, orang IPA enggak geografi kurang saya. Maaf. Oke, terus. Karena sebenarnya saya milih Solo karena keterima di sana. Enggak, tadi culture shock-nya apa? Culture shock-nya itu namanya orang Medan ya, orang Medan ya. Biasa makan kan pedas, berbumbu. Saya masuk Solo itu wadaw, sangat manis semuanya. Apa contohnya yang manis? Kamu. bukan. Ingat, Anda sudah menikah. Iya, benar. Bukan istrinya dari. Bukan. Sambal di Solo manis. Sambal di Solo manis. Pertama kali aku ke Solo, enggak manis. Lauknya apa dulu yang kamu pernah makan? Gudeg. Iya sih, iya gudeg. Gudeg manis. Terus culture shock kedua, biaya makan di Solo sangat murah. Berapa tuh emang, Der? Nasi, soto, gorengan 3.000, 2010. 2010 3.000. 3.000. Enggak, aku juga sebagai orang Solo juga kaget sebenarnya. Kalau mau tak kasih tahu, orang Solo tuh jualan tuh bukan nyari duit. Nyari apa? Nyari pahala. Makanya dia sedekah ke pemberinya. Bener gitu. Sih, karena ngerasain bagaimana duit 2010 itu 1 juta dikasih dari rumah itu untuk nonton. Saya tunggu. Kamu wasaku segitu 1 juta? 1 juta. Berprivilege. Orang Batak emang. Ya, saya kaya. Orang tua saya yang ngos-ngosan di rumah gara-gara saya minta 1 juta. Saya mah berkecukupan jadinya. Iya. Itulah orang tua. Berarti hedon kamu di Solo ya? Hedon. Saya pernah di Solo itu pulsa di sebulan itu 200.000. Sebulan 200.000. Sebulan 200.000. Kok bisa? Kamu beli apa aja itu? Paketan tok. Makanya minta di Solo itu. terus yang saya buat culture shock di Solo juga. Tadi apa tadi? Makanan, biaya hidup. Terus, kemudian agama. Apa nih kalau agama ini? Aduh. Bahaya ini. Agama di Solo kan ya kita tahu lah ya. Pernah saya di satu mata kuliah. Kue ketoe beda kelas kita. Jadi kue nggak tahu. Mata kelas itu langsung dosen masuk. Kok kamu bisa bahasa Jawa? Lah aku training Solo. Yaudah. Tatanya udah luntur ya? Agak luntur seetik mah, luntur mah iya mah. Itu Sunda. Karena istri saya orang Sunda. Gitu. Bataknya keluar dong. Jadi gini Le. Biar kau tahu ya Le. Iya. Dulu itu pernah masuk kampus. Kampus ini kan kampus gede lah kan 11 Maret ya kan. Dosen masuk langsung Iwan Ahwat pisah. Saya nggak tahu tuh. Enggak kamu masuk tuh masuk masjid. Ya itu makanya nih. Saya nggak tahu nih masuk Iwan Ahwat pisah. Aku teman Iwan Ahwat pisah apa? Cewek cowok pisah. Makanya itu culture shock ini. Cuma dalam segi pelajaran tidak ada masalah. Oh enggak. Tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Iya benar. Terus. Berarti kamu nggak tahu Iwan Ahwat pisah mungkin karena dosennya itu memang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Benar. Tidak ada masalah dengan itu karena saya sangat mencintai Solo itu. Terus kamu tahu nggak istilah kalau di Solo tuh nantilah habis isya gitu, kamu tahu nggak? Sampai saiki aku asal ketemu sama teman, ntar habis johor ya. Johor kapan? Subuh aku cuma tahu subuh sama maghrib, lainnya aku nggak tahu. Habis isya jam piro? Enggak, itu kan istilah yang sering terdengar gitu kan. Ntar habis isya lah, habis duhur lah gitu. Cuma gimana ya?
bahasa-bahasa. Berarti kalau kamu tuh habis misal lah gitu ya. Habis bisa. Iya. Kelamaan dah. Iya, bener. Jangan pas tahun baru habis bisa. Wah, hebat ya Anda. Juga di Solo itu apa ya? Kultur shocknya yang lain adalah di Solo itu ada abang-abang penjaga lampu merah. Abang-abang penjaga manusia asli maksud kamu? Bukan, di Solo itu ada namanya Bang Jo. Bang Jo itu maksudnya abang ijo, Ya. abang merah, ijo, hijau. Jadi gitu. aku pernah nanya tempat. Mall Solo di mana? Ya, ntar Bang Jo kiri. Nah di situ aku cari tuh Bang Jo iki sopo. Ya. Ternyata Bang Jo itu tiang lampu jalan. Nah itu kalau tersok. Enggak, tergantung. Tergantung apa? Kalau kayak itu ada pengemis. Itu namanya beneran Bang Jo itu. Cina, itu enek nama Bang Jo. Iya, oke. Terus Solo paling yang buat culture shock itu adalah di ini CFD. Ah, CFD yang tiap hari Minggu itu ya. Tiap hari Minggu. Benar. Terus Karena banyak orang CFD tidak ke gereja. enggak. Kalau CFD-nya tergantung. Kalau CFD yang hari Minggu emang orang Islam. Kalau Hari Islam Jumat. Pas Jumatan ditutup selama hari ditutup. Itu pas kamu merantau di Solo. Kalau pas sekarang di Tangerang. Di Tangerang. Lagi ke Kabupaten Tangerang. Kabupaten Nggak, Tangerang. Kabupaten Tangerang di mana dulu? Kabupaten Tangerang ini saya banyak berkecimpung di daerah Karawaci. Karawaci itu termasuk Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Di Karawaci saya pernah kerja itu di Jalan Lego. Lego itu apa? Legok kiri Legok. Legok itu sebuah jalan yang proyeknya tidak pernah berhenti, Win. Apa mereka apa itu? Jadi saya kerja di Legok itu bisa jadi bulan Januari itu penggalian pipa air. Januari selesai ditutup. Februari dibuka lagi penggalian pipa Telkom. Februari selesai ditutup nih. Terus penggalian pipa gas hari bulan ini. Pokoknya itulah jalan yang tidak pernah selesai proyeknya. Sampai Desember. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang Ya, masih ada. Ah. Tapi dengar-dengar kemarin ada penggalian lagi. Penggalian apa? Emas ya. Tapi bukan di jalan, di kafe. Alah. Terus lanjut. Ini ada berapa? Kalau kowe Win, kowe kan di IKN udah. Habis itu kowe di mana kemarin? Aku sekarang ini di Jakarta, udah 4 tahun ya. 4 tahun di Jakarta. Jadi kayak agak culture shock juga. Habis dari Solo ke Jakarta itu aku tuh yang bikin kaget tuh kayak kok bisa orang Jakarta tuh sarapan mie ayam. Di Solo itu padahal mie ayam buat makan sore. Oke. Gak mungkin ada orang Solo sarapan mie ayam. Kenapa? Kenapa orang Solo gak bisa makan mie ayam? Ya enggak. Ya itu ini gak ada lucunya. Ini jelasin. Gak semua harus lucu ya. Ya, benar. Gak semua harus lucu. Oh ya, maaf ya. Ada yang emang seharusnya yang informasi gitu loh. Tapi agak rancu sih, enggak. Orang Solo enggak ada makan mie ayam. Enggak, emang itu orang Solo itu makanya soto. Oh iya, benar. Solo itu terkenal sama namanya soto gading. Soto gading ini Martin. bukan. Enggak ada namanya soto gading itu. Wah, Pak Jokowi suka banget ke sana. Okay. Sering ke sana karena ya. emang enak itu. Di Jakarta juga ada soto kelapa gading tapi. Karawaci juga ada. Ada apa? Soto gading Serpong. Oke, di Solo gak ada makan mie ayam. Enggak, aku jelasin beneran nih. Beneran, Teman-teman yang belum tahu di Solo itu selain kenapa gak ada mie ayam? Karena emang sotonya tuh seenak itu. Ada soto gading, ada soto mbok giem, ada soto seger juga, soto seger Boyolali. Soto tanpa kuah? Ada toh, soto kering. Nggak ada. Soto di Solo itu semuanya pakai kuah. Yang nggak pakai kuah ada. Soto rebus. Indomie rasa soto. Enggak. Wah, kowe emang Solo toh? Solo semuanya kuah. Di Solo ada soto kering. Nggak ada guys. Soto keringnya itu di Klaten. Nah iya itu maksudku. Klaten sama Solo beda. Oh iya. Berarti Gitu. ada tuh soto kering. Ada cuma di Klaten. Oh di Klaten. Klaten ya. Oke, ada soto kering tapi diangkat. Gimana itu? Soto kering diangkat. Oke. Culture shock selanjutnya sebagai perantau ini ya. Oke, itu yang pertama ya. Maksudnya orang sarapan kok bisa pakai mie ayam. Ya. Kan? Yang kedua itu kalau aku kaget nih orang Jakarta tuh temponya cepet. Oke.
gitu loh. Oke. Kayak misal di jalan gitu kan, semuanya tuh kok pakai naik kendaraan, mobil, motor, sepeda tuh kayak temponya cepat, padahal itu tuh pelan, alon-alon gitu, asal pelakon. Iya. Kalau ada pepatah Jawa itu kan namanya alon-alon silakan. Benar. Pelan. Ya, yang penting selamat. Kalau yang di Jakarta tuh kok cepet banget gitu, cepet-cepet bisa orang sini tiba-tiba cepet jadi wapres. Iya. Padahal kalau misalnya pelan-pelan gol. Ya gol gitu toh, nggak ada yang lain ya. Nggak ada yang lain. Nah, gitu. Kemudian biasanya gini, anak perantau nih kita nih, biasa kan ada kehidupan juga nih. Di pekerjaan kita harus mencari. Sibuknya ya sekarang. Sibuk apa? Siapa? Aku. Iya, kamu dong. Yang sana tadi. Aku toh. Sibuk sekarang ini aku bekerja sebagai karyawan, Win. Karyawan di sebuah perusahaan besar sepatu di Balaraja. Balaraja. Balaraja itu yang banyak pabrik-pabriknya gitu. Iya, ya. benar. Sama tempat pramugari ya? Iya, benar, pramugari di daerah Citra. Berapaan? Kosannya paling sejuta udah dapat double lah. Double kasurnya. Nggak nanya aku perusahaan apa gitu. Perusahaan sepatu. Sepatu ini. Oh ya. Rexona. Berarti bisa dong. Satu. Tik. Oke. Terus. Kemudian biasa kesibukannya juga ini kita main padel karena nggak bisa bilang R. Ada lagi pada yang nggak bisa dilakuin orang single. Apa tuh? Kandel. Mari kita minum dulu saudara-saudara. Terus Hawin, kesibukannya selain bekerja main padel. Emang udah jago? Padel udah jago dan. Aku biasanya udah berapa lama Mas main padel? Setahun, 2 tahun, 2 minggu lah. Kalau gue kesibukannya apa? Bentar, lucu ini. Ada dua. Ya, kenapa kamu menyukai padel? Karena ya mengisi waktu luang aja. Karena kan Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu bisa olahraga. Oh, jadi lagi menekuni padel sekarang. Benar, padelism. Batak ada padel nggak? Ada, namanya padel. Itu orang padel katanya, padel. Terus ini kemudian selain padel kita biasanya sekarang itu menekuni di bidang yang lain. Apa tuh? Bantu saya apa coba? Hobi ini kita lagi main podcast sekarang untuk mengisi waktu luang. Jadi ini tuh podcast perdana ya? Perdana untuk segmen ini. Oh ya, oke. Kemudian sekarang itu lari. Kenapa lari Dar? Lari menurutku aneh loh, Le. Kenapa aneh? Lari sekarang mahal. Enggak gini nih. Lari itu kan sekarang lagi banyak hobinya. Ya. Banyak orang lari ya karena emang ngejar selain sehat, ngejar Strava. Ada joki Strava baik juga berarti. Iya. Enggak. Lari itu sekarang lagi hype banget karena emang banyak race. Oke, gitu. race. Kamu salah satu tujuan lari buat apa? Karena kan ada orang yang ngejar race juga kan. Kamu sendiri buat apa deh? Aku sebenarnya mengejar PB. Persona best. Enggak. Perburuan babi. Karena di Medan kita masih mengejar itu celeng gitu. Makanya saya ngikut race itu buat PB. Tapi di sini masih berburu kan? Masih berburu. Mahal-mahal, yang itu aku bilang itu mahal-mahal, Win. Lari. Kenapa mahal? Di dewasa ini mahal-mahal kan, jam tangan. Strava. Deh, jam tangan mahal kenapa emang? 1,8. Ya kan? 1,8. Istri saya beli kemarin 1,8. Buat apa? Bukan buat lari, pilates. Bukan buat lari, Strava dia, buat pilates. Baju 400.000, 500.000 dapat dari respect. Iya kan? Terus sepatu nggak ngambil? Enggak lah. Enggak boleh. Beli 1,5 sampai 2,5 lah ya, yang standar, yang bagus lah ya. Ada yang 100.000. Apa itu? Sepatu kuda. Justru mahal itu. Terus beda kalau di Medan mah lari bukan peruntukannya buat
buat ini, buat ngejar PB, ngejar Strava, enggak. Iya, buat apa? Buat nyopet. Buat dikejar warga itu kan. Aku tuh mikir gini deh, kalau misal ada kan aku sering lihat race itu kan. Beras maksudnya. race kayak maraton, maraton itu kan orang tuh kenceng-kenceng gitu, kayak pasnya cuma 3, 4 gitu. Oke. Selalu kayak batin aja, mereka nggak jadi maling ya gitu. Maksudnya kan cepet gitu kan. Kan bisa kan gitu. Kalau nggak akan kekejar, mereka kalau jadi maling nggak akan kekejar. Iya gitu bener loh. sih, makanya koruptor kalau pengen nggak ketangkap, ikutlah respect, ya kan, ikutlah race. Jadi maling Anda. Maksudnya ya. koruptor di Uruguay. Benar gitu. Karena di Indonesia kan tidak ada koruptor. Konoha sangat bersih dari korupsi. Bener kan? Terus Indonesia Tolong, ini bahaya banget Iya, ya. Terus lanjut. karena Indonesia itu bisa dilihat kan. Dulu gini. Kamu kan punya teman banyak orang Batak ya. Ya. Banyak juga nggak yang ikut lari gitu? Setahu kamu Ada, gitu. setahu saya ya, ada satu yang saya kenal, yang saya bukan yang saya tahu ya. Kak Luhut. Ya, tidak dong. Mungkin ada satu atlet wanita dari tempat saya di Karawin, namanya Angel Ginting. Dia ini bener, ini Iya. fact. Angel Ginting. Iya. Teman-teman. Bisa dilihat di Instagramnya dia ini. Kenapa promoin orang lain? Oh iya. Orang lain. Iya. Jadi dia ini emang pelari yang menekuni bidang lari, Win. Dia mendapatkan banyak medali itu. Pelari apa sih menekuni bidang lari? Malah pelari menekuni bidang catur. Iya dia emang Dia menekuni bidang lari. Ya, Oke, jadi oke. emang itu emang ada sih orang Medan yang fokus di lari ada. Oh, ada. Kalau orang Jawa itu ada yang Ada juga lari, ada, ya, lari. lari. Lari apa tuh? Pusing kan Anda kan? Lari apa tuh? Enggak. Maksudnya di Jawa orang Solo juga banyak yang lari. Oke, orang Solo nih. Bukannya orang Solo itu rakyat biasa sekarang? Tertentu. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Oke. Dulu yang perantau pasti balik ke Solo. Menjadi rakyat biasa. biasa. Kalau misalnya yang rakyat biasa di Solo menjadi perantau jadi apa? Jadi geng Solo. Lanjut. Oke. Bahaya ini. Selain lari Der, aku kan juga suka lari nih. Nah, Aku tuh suka lari, Oke. jadi kayak sekarang emang lagi menekuni lari juga. Oke. Kemarin aku ikut race di Jakim ya, Jakarta International Marathon tuh untuk pertama kalinya itu. Oke, apa Di ya? 10K. 10K itu kilogram ya. Yang jelas dong, ini penonton kan butuh tahu. K itu K apa? itu kilo. Kilogram. Kilometer. Kilometer. Gitu. Kenapa 10K itu terlalu gampang buat aku dulu waktu itu, kayak meskipun pertama kali itu ya kok 10 km gini doang gitu. Ternyata Baru sadar soalnya 1K aja susah. kenapa? Kayaknya soalnya kamu. Iya. Enggak gini maksudnya dapetin kamu itu susah. Susah. Daripada lari 10 km. Kalau ngomongin tentang kamu nih, Win. Kan? Ya kamu. Kalau boleh tahu itu seorang Hawin Widyo Hutomo, ya kan? Kalau boleh tahu, saya pernah tahu dulu Hawin Widyo Hutomo itu kan Anda single sekarang kan, Ya, single. aku single. Sedangkan nama Anda kan Hawin Widyo Hutomo yang berarti pendidikan kawin yang utama. Kok ini bertolak belakang dengan yang sekarang? Kalau boleh tahu nih, single sekarang ini apa nih? Ya tadi yang kita ceritain tadi kan aku udah single selama 3 tahun. Nah, Dan emang selama ini emang belum temu yang cocok aja. Oke. Jadi kayak aku udah beberapa kali sih dating gitu. Bahkan aku sempat download itu dating apps gitu. Oh, kan. ini Tumble. Apa? micet. Oke. Enggak. Ya. Bumble yang Bumble. warnanya kuning ya. Kuning. Warnanya kuning Bumble ya teman-teman ya. Bumble. Bukan yang satu lagi. Oke. Bumble. Ada pengalaman nggak yang bisa sebagai perantau yang mencari jodoh nih? Oh gitu ya. Yang dari orang Solo juga Ya ya. dari orang Solo, apakah mungkin bertemu? Sebenarnya gini, aku tuh di Bumble itu kan dia ada filter ya, ada filter buat suku atau apa Oh gitu ya, aku nggak tahu itu.
Karena Anda sudah menikah. Ya, udah menikah. Anda benar. sudah menikah. Kalau Anda menikah download Bumble, awas. Iya benar. Gitu Istriku kan. I love you. Oke, terus. Gini. Jadi Bumble itu emang dating apps Oke. untuk buat teman-teman yang mungkin single Oke. atau nyari temen, bisa juga nyari teman. Oke. Bisa download Bumble. Temen apa nih? Temen ngobrol. Oh, oke. Ngobrol. Temen nonton, temen makan. Oke, teman. Bobo. Enggak, Oke. maksudnya baca majalah Bobo kan. Iya, majalah Bobo. Gitu. Jadi aku pernah download Bumble. Jadi dia bisa ada filternya gitu. Oke. Beberapa kali aku emang karena aku orang Solo juga, Ah. kayak pengen kenalan juga sama temen-temen yang di Solo. Solo atau ya orang Jawa lah. Oke. Mungkin karena mungkin bisa satu frekuensi, Oke. obrolannya sama gitu kan. Nah, pernah sih beberapa ada pengalaman yang kayak aku nggak nyangka banget gitu kan. Pernah kenalan sama temen di Bumble gitu Oke. kan, perempuan ya. Perempuan ya. Bukan perempuan, tapi aslinya lanang gitu enggak ya? Enggak, Oke. perempuan. Jadi aku ngobrol lah di Bumble gitu kan. Terus habis itu kita ketemuan. Awalnya biasa kayak first meet gitu kan, ngobrol ya, biasa, oke. ngobrol PDKT, ngobrol apa kesukaan, Mafa, Mifa. Nah. Dulu kamu milih nomor berapa? Gacu, Makes Mikes itu keluar ya, Makes Mikes Warkes gitu ya. Iya. Terus. Ya udah, awalnya semuanya berjalan lancar gitu. Aku ngobrol, dia juga ngobrol. Terus, nah ini yang aku agak menurutku menarik ya. Waktu itu tiba-tiba dia kayak ternyata dia marketing. Oke. Marketing Bumble. asuransi. Asuransi. Jadi aku kayak ngedet, tapi ternyata aku di prospek juga. Oh, udah asuransi. Ya gitu. Jadi awalnya dia ngobrol iningan, sebenarnya Iya. iningan, terus tiba-tiba dia nanya gitu, kamu rencana 5 tahun ke depan ngapain? Oh, Ini bukan kan untuk kayak- pandangan cinta gitu ya. bukan. Ternyata lebih ke riwayat kesehatan gitu kan, nanyain 5 tahun ke depan kamu ngapain? Emang kesehatan kamu sekarang gimana? Oh, gitu. Ujung-ujungnya ditawarin asuransi gitu. Kayak ternyata ini marketing Oh, gitu kan. gitu. Aku terjebak dalam siklus marketing gitu Oke, kan, oke. kayak tiba-tiba aku di prospek aja nih gitu kan. Tapi ya udah, waktu itu aku dengerin, tapi karena emang aku menghargai dia sebagai marketing asuransi, ya aku dengerin, tapi Oke. emang nggak aku ambil. Oke. Berarti hey, kamu yang di Bumble marketing enggak. marketing asuransi, keluar dari Bumble. Hey, ada orang yang nyari jodoh. Hey, bukan nyari asuransi. Hey, Enggak. Itu sah-sah aja sebenarnya, enggak. Sah-sah, selama enggak masuk lagi kalian semuanya ke Bumble. Sah-sah saja. Hey. Enggak, sah aja. Sebenarnya orang tujuan dating apps kan emang macam-macam gitu kan. Sah-sahnya mungkin ada yang nyari klien juga nggak masalah juga dong. Oke. Cuman ya itu salah satu pengalaman yang menurutku beda gitu ya. Orang biasanya nyari jodoh, dia nyari klien. Oh gitu ya, benar. Wah, luar biasa sekarang ya dunia ini ya. Terus Oke, apa boleh tahu rencana 5 tahun ke depan Anda apa, Win, kalau boleh tahu sekarang? aduh, nawarin Ini saya mau ngeluarin nih ininya nih. Oh gitu. Oke. Selain itu sudah perantau nih, ya kan? Udah perantau berapa tahun, Win? 4 tahun ya. 4 tahun. 3 tahun di KL, 4 tahun di Jakarta lah. Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Kalau aku udah 2010, 16 tahun. 16 tahun. Oh, 16 maksudnya tahun. dari Kuliah. kuliah Iya, ke sampai Solo, kerja. sampai Benar. kerja, merantau terus. Merantau Enggak terus. kangen sama rumah, Dan. Hanya bisa pulang saat Lebaran. Lebaran kan orang Islam, Dan. Ya, makanya orang Kristen kan lebarannya cuma 2 hari dikasih, nggak lama. Makanya Lebaran tolong itunya didramain semuanya. Yang iya. ini 5 hari, yang Kristen juga 5 hari kalau bisa. Maksudnya kalau Lebaran, kamu pulang pas Lebaran di apa? Di Idul Kaban Fitri Jahe. aja gitu. Itu saya maaf-maafan, Min, di situ meskipun saya juga maaf-maafan. tetap Iya. halal Silaturahmi, bihalal. halal bihalal. Gitu, Karena kan keluarga tidak hanya di Kristen saja, ada juga yang Hindu. Iya dong, yang Muslim udah pasti ada, yang Hindu kan belum tentu. Tapi tetap pas di suasana situ. Iya, suasana Lebaran kan di tempat saya juga luar biasa. Berarti kamu pulang setahun sekali, deh. setahun sekali, setahun Itu sekali. agak homesick juga ya. Lumayan, sebagai perantau homesick itu adalah makanan sehari-hari. Oh, gimana cara kamu menyikapi biar Video kamu call, homesick? kan itu tok, video call. Oke, video call kan kadang ada rasa Rasa, come on,
Ya. Rasa yang aduh gitu ya. Iya sih, kalau misalnya untuk pulang ke rumah biola. iya, terus ada kayak air hujan gitu kan. Biasanya ya paling video call. Terus kalau pengen suasananya itu kan kalau sebagai orang Batak ya yang perantau di sana, saya akan mencari babi panggang. Karena itu mengingat Kan di sini juga ada, sini pasti ada babi panggang. Ada, makanya babi panggang itu bisa sedikit mengobati buat saya nih pribadi. Buat teman-teman lain nggak tahu nih apa ya, mana tahu mereka mengobati di itu onta panggang gitu, nggak tahu. Ya kan, ya kan nggak tahu. Makanya saya memilih untuk merasakan masakan khas dari sana. Tapi di sini di Tangerang tuh ada perkumpulan orang Batak nggak sih? Kayak buat sekedar reminder. Oh, aku juga banyak punya teman Batak. Oh, ada. Kayak misalkan di Solo, di Solo kan ada kampung Arab. Ya. Siapa ada kampung Batak gitu misalnya. Jadi nggak ada dong kampung Batak gimana? Bisa gitu. Kampung Batak. Kalau di kan tiap Tangerang malam Sinana Tulo. Kalau di kebetulan dekat rumah saya teman saya SMA. Teman SMA banget. SMA banget. Terus, jadi terus. ya masih kerasa di tempat ininya lah. Tempat rumahnya. Jadi gitu. dekat aja gitu. Kalau di tetangga banget. Jadi kebetulan sebagai perantau di Tangerang punya teman satu SMA bareng, lumayan mengobati rasa rindu. Gitu. Kalau aku, Iya. kamu nanya aku orang yang Solo sama-sama di Jakarta juga di Jawa juga. Oh iya ya, cuma dekat ada WUS ini ya. Semuanya tuh orang Jawa. Ya, kan Jadi pemerintah Jawa sentris bukan sih? Tidak. Tidak dong. Tidak. Ada punya Lord Luhut. Iya benar sekali. Sumatera bagus. Jadi ya di tempatku kerja kan emang kebanyakan orang Jawa. Jadi kayak ya sehari-hari ngomong Jawa juga sama teman-teman orang Jawa. Lah iki saiki yo kita ngomong Jawa toh. Emang bisa ngomong Jawa? Ya aku iso ngomong Jawa tuh, Sini. 4,5 tahun no neng Solo ya. Kurang medok ya. Kurang medok. Lah yo lo ngepiye? Kayaknya Bataknya yang luntur dari kamu. Kalau ini udah perantauan, udah misalnya kita udah ada penghasilan lah, ya kan. Ibaratnya kita orang kaya nih di Solo, bukan di ini. Oh berarti kamu sekarang udah kaya dulu? Belum kan ibarat. Amin. Bisnisnya apa tuh kalau boleh tahu? Nah kalau kita buat bisnis seandainya ya, ini seandainya ya teman-teman, seandainya kita menjadi orang kaya. Kalau saya ingin membuat bisnis SPPG. Mainstream. Tapi beda. Mainstream. SPPG khusus Batak. Gimana tuh? Berarti cuma di Kaban Jahe? Ini memang tempatnya saya buat SPPG khusus Batak. Ordernya hanya orang-orang khusus doang, hanya khusus Batak. Jadi akan saya buat makanan yang akan saya siapkan adalah khas Batak. Oh, apa aja itu, Der? Lauknya saksang. Terus lomo-lomo. Lama-lama apa sih? Itu daging dicacah. Pokoknya daging bisa di Google lah ya teman-teman ya. Terus ada ikan mas arsik. Nah, ikan mas arsik. Terus cara penyajiannya itu bukan dari ini Win, dari di tray-nya itu, dari ember langsung. Karena anaknya datang dia ke sekolah nih, ceplak dari ember, ceplak, sama kayak saya di film-film itu sama persis kayak gitu. Ceplak. Jadi pada saat saat makan itu akan menyesuaikan dengan lagu Batak. Biasa kan kalau di sini kan lagu Sunda nih. Kalau di sana lagunya Sinanggar tulo atulo. Jadi makan tak. Nafsu makan meningkat. Kalau saya nih. Tapi khusus di SD tertentu. SD yang khusus menerima masakan Batak. Gitu ya. Itu hanya khusus itu. Kalau kamu Win? Kalau aku SPG-nya. SPG-nya? Ya SPG-nya ya pasti menunya ya orang inilah khusus dengan masakan Jawa lah. Masakan Jawa seperti masakan Solo. Kalau Solo. dagingnya ya paling kalau kamu tahu tuh ada daging timlo. Oh, timlo yang pelawak. Bukan. Nah, timlo tuh kayak semacam sop, cuman dia ada kentang sama bihun. Oke, timlo. Kalau minumnya ciu. Iya. Enggak. Cikol. Ciu bola. Ciupan tak. Enggak, minumnya ya tentu saja karena kan orang Solo tuh banyak kan sering haus ya. Iya. Apalagi kekuasaan. Astagfirullah, enggak. Ya minumnya biasa aja lah, minuman teh Solo. Solo. Itu aja lah. Musik. Aneh.
Ah? Musiknya? Ya paling dong. Musiknya koplo. Almarhum Didi Kempot. Nah, gini. Hola, he, kan jadi orang banyak. Hola, he, kan. Kok kamu lebih tahu daripada Karena aku? aku papar setengah tahun yang Solo. Oh iya, terus. Selesai apa tadi Emang terakhir? kamu bikinnya itu di mana, Der? Kemungkinan sih kalau misalnya Ini kita kayak khayalan aja ya. ya hayalan, ini hayalan aja. Karena kalau bikin SPPG susah. Susah benar. Perizinannya. Karena perizinannya susah, harus banyak ini, makanya kita ngayal aja. Banyak apa, Der? Banyak lah pokoknya ya ininya. Sapu sih. Jadi kalau mau buat SPPG mungkin saya di pelosok aja, Win. Oh, karena emang jangkauannya itu harus Benar, di pelosok. orang yang kurang ya. Benar. Jadi aku akan membuat SPPG emang butuh orang yang di pelosok-pelosok. Di mana tuh Kabupaten Tangerang itu kan? Lebih pelosok lagi pokoknya. Bukan ini pelosok ya? Bukan, kalau Tangerang sih lumayan sih, cuma daerah kita doang yang di sini pelosok. Podcast kita doang agak pelosok ini. Di mana? Mungkin di daerah-daerah yang belum terjamah listrik. Terus caranya masak piye ya kalau belum terjamah listrik pakai token? Itu kita pikirkan ntar aja. Yang penting kita ngayal dulu aja. Oke, Di daerah-daerah oke. pelosok, di daerah pedalaman, anak-anak mana di hutan, ya gitulah. Mungkin setelah buka SPPG jadi ibu kota baru kan nggak tahu. Oh iya, benar. Bagus nih, langsung jadi ibu kota. Terus. Sudah situ aja lah. Nggak selain buka SPPG, bikin apa lagi tuh? Masa kan ibaratnya kita orang kaya banget nih. Oh iya. Masa cuma SPPG doang? Ini ngayal aja ya. Ngayal. Saya mau buat koperasi. Koperasi apa tuh? Koperasi desa. Desa apa tuh? Desa Kabanjahe. Hmm. Jadi itu akan saya buat manajernya orang Batak asli. Maksudnya Kopdes. Iya, Kopdes. Gitu. Jadi kan sekarang banyak pelatihannya yang ini membuat mataku, ini Iya, matamu. mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata, ya kan? Iya. Kalau kita nggak usah, karena kalau orang Batak kan ngelihat mata aja udah berantem, ya kan? Nggak usah ini mataku, mata kiri mataku, ngelihat ke tatap mata aja apa kolek, ya kan? Nggak jadi. Kalau sama orang Jawa beda. Apa? Matamu. Iya, matamu, ketemu neng bendi, kan orang Jawa kalau berantem gimana, Win? Iya, makanya malah orang pikun gitu. Gimana? Kowe ra. Kowe ngerti ra aku sapa? Iya. Iya kan. Jadi sapa gitu kan. Ternyata berantemnya sama Janetes. Kalau enggak biasanya kalau orang Solo orang Jawa berkelahi kan dia ada spesifik enggak sih tempatnya? Enggak ada. Orang Jawa tuh ya kalau mau justru gini, orang Jawa, orang Solo itu kalau berantem itu enggak pukul-pukulan. Ah, jadi tenang dia. Tenang. Saya akan lawan. Enggak beneran. Jadi kayak kalau kita berantem tuh lewatnya enggak fisik. Jadi lewat ngerubah konstitusi. konstitusi ini Zimbabwe. Zimbabwe. Jadi orang Solo kuliah tinggi-tinggi mereka ke Zimbabwe untuk merubah konstitusi di sana. Untuk jadi lebih baik. Benar. Terus tadi dari mana tuh? Kopdes tadi, koperasi Kopdes. Kayaknya udah sampai situ aja deh koperasi desanya. Diperpanjang kayaknya berat ini. Karena terlalu ini. Iya, Terus apa lagi? Perantauan apa lagi dia? Perantauan paling nggak ada sih, aku udah habis kayaknya. Apa itu? Oh, iya. Terus apa? Nggak kebaca aku tadi itu apa? Sebentar kita ini dulu. Oh iya, pesan-pesan Der. Jadi kayak kamu sendiri tuh punya pesan apa sih sama teman-teman yang mungkin ngerantau di sini gitu kan? Kan semua orang pasti ngerantau, ya kan? Jadi kayak mungkin ada teman-teman kamu dari Batak, dari Medan gitu, lagi pengen ngerantau. Oke, kalau saya sih gampang, saya suruh kalau mata kamu udah burem itu ganti kacamata, karena saya nggak bisa ngebaca nih apa yang kata sutradara saya di situ. Jadi pesan untuk kaum muda Tangerang, kalau mata Anda agak sedikit melenceng dari jalur, beli kacamata. Nah kayak saya nih, kacamatanya kayak udah kurang nih. Periksa lagi mata Anda. Paling saya ituin. Tolonglah pesannya. Ini pesan saya untuk kaum muda budi Tangerang. Enggak, beneran dong. Ini kita maksudnya podcast ini meskipun tawa. Ih, Anda meremehkan mata orang Tangerang. Bukan gitu.
kita podcast takwa nih. Meskipun isinya komedi, tetap harus informatif. Oh iya benar. Gitu dong. Kita harus ada sesuatu insight yang bisa didapat dari podcast ini. Meskipun tadi kita semua. Oke, buat teman-teman Tangerang yang nonton, IKN itu berada di Kalimantan. Iya kan podcast katanya informasi. IKN berada di Kalimantan. Pesan-pesan untuk teman-teman yang baru saja ngerantau gitu loh. Apa sih yang harus mungkin dipersiapkan, terus apa sih yang perlu dia perhatikan persiapan untuk ngerantau gitu loh. Ngerantau teman-teman. Kalau Anda mau ke Tangerang, update CV Anda. Perusahaan banyak di Tangerang, jangan pernah takut untuk masukin CV. CV banyak, pabrik banyak. Anda doang yang malas kalau nggak kerja. Itu aja. Enggak, belum tentu. Kenapa? Kan saya jadi orang dalam. Oh iya. Anda mungkin nggak keterima karena ada orang dalam di dalamnya. Maaf. Pesan buat anak muda Tangerang. Seperti kita yang sekarang ini sedang merintis. Loh, emang udah anak muda kamu? Buat paruh baya seperti saya yang pernah tahu di Tangerang. Udah. Yang pernah tahu di Tangerang. Jangan pernah menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Kalau Anda, Hawid? Jadi tahu nggak? Aku jadi lupa deh. Tahu nggak? Gampangnya kan. Kalau misalnya kita ini nih tips buat anak-anak yang mau podcast. Kalau pengen ketawa, giniin aja kamera. Aslinya kayak gini doang. Coba, Hawid, apa? Pesan untuk teman-teman yang buat merantau ya. Ya. Pesan teman-teman, aku cuma berpesan buat teman-teman merantau. Pesannya sama kayak dari tadi. Itu aja buat pesan-pesan kita semuanya. Terima kasih buat yang udah mendengar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you semuanya.